Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari minggu sebelumnya mengenai komunikasi data, khususnya protokol. Minggu lalu tugasnya gimana? Beres? Bisa ngerjain? Alhamdulillah Pak, bisa Pak. Aman Pak. Bisa. Oke. Untuk pertemuan ini saya akan lebih menjelaskan tentang sebenarnya apa saja kandidat ya atau ya yang bisa Anda pergunakan untuk nantinya membangun tugas besar IoT, khususnya yang kalau kita ambil contoh untuk di bidang bagaimana komunikasi data atau protokol komunikasi datanya sesuai yang minggu lalu kalian pelajari. Nah, saya mulai dulu dari kalau minggu lalu saya sudah jelaskan salah satu sampel protokol komunikasi data yang hardware-nya ya, khususnya dari hardware-nya itu serial ya, serial interface, jadi antarmuka serial yang mempergunakan sinyal diskrit, bukan sinyal sinus, sinyal diskrit, dan pengiriman data secara serial, datanya sebanyak 8 bit. Data 8 bit ini merupakan representasi dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, secara umum nanti satu buah data ini disebut frame, kemudian akan muncul dalam bentuk kalau realnya dalam bentuk sinyal. Nah, nanti satu buah data itu kalau kita lihat mempergunakan osiloskop yang modern, nanti sinyalnya itu bisa langsung diketahui oleh osiloskop bahwa apakah sinyalnya ini representasi dari serial ya, data serial, kemudian karakternya apa, karena data serial ini ngirimin satu buah karakter. Misalnya di sini ada H, E, L, kemudian ada L lagi dan terakhirnya O. Nah, itu kalau komunikasi data serial. Nah, kemudian untuk minggu ini saya akan jelaskan tentang hardware apa saja yang bisa kalian pergunakan yang sudah mendukung hardware dalam serial. Ya. Nah, sebelumnya biasanya di komunikasi yang paling sederhana itu untuk peralatan itu ada komunikasi basisnya paralel. Ini yang kabel ya, paralel dan basisnya serial. Saya asumsikan dulu ini komunikasi yang menggunakan kabel, bukan yang wireless. Nah, kalau komunikasi serial, satu buah data dalam 8 bit yang bisa merepresentasikan ASCII, itu kalau paralel ya antara satu sisi kita sebut sebagai pengirim dan satu sisi kita sebut sebagai penerima. Atau kalau di buku-buku itu biasanya satunya sebagai transmitter, satu lagi sebagai receiver, atau satunya yang out seperti ini, data keluar, satu lagi datanya masuk atau data yang di sisi penerima. Kalau paralel berarti 8 bit data, itu bit ke-0 sama bit ke-7-nya akan dikirimkan secara serentak ya, seragam gitu ya. Jadi satu waktu dari mulai data ke-0 sampai data bit ke-0 sampai bit ke-7. Kemudian diterimanya pun juga satu waktu, baik bit ke-0 hingga bit ke-7. Nah, nanti ada clocknya inilah yang sebuah irama. Jadi irama kalau main musik ya berarti iramanya itu yang memberitahu bahwa kapan misalnya seseorang menyanyi, berarti kan ada misalnya awalnya dengar suara musiknya, kemudian kapan mau suara vokal muncul. Nah, kalau di pengiriman data juga data ini akan dikirim ketika misalnya clock-nya lagi high. Nah, ini yang tipe pengiriman secara serial. Kemudian ada lagi satu teknik lagi yang sebenarnya minggu lalu sudah saya jelaskan, itu tipe pengirimannya secara serial. Kalau yang ini secara paralel. Untuk secara serial, pengiriman datanya
satu persatu sebanyak 7 bit. 8 bit. Bit ke 0 hingga bit ke 7. Nah, clock-nya tentu dia 8 kali ya. Bit ke 0 sampai bit ke 7. Jadi ada 8 kali. Nah, ini yang basisnya serial. Tentu kalau dilihat secara waktu, logikanya mana yang paling cepat? Yang paralel atau yang serial? Coba secara waktu mana yang lebih cepat? Secara logikanya. Paralel, Pak. Paralel. Karena dia cukup satu waktu ya, clock-nya hanya sekali saja. Sedangkan yang serial itu butuh 8 kali. Gitu. Apalagi kalau di framers aslinya itu ada start bit dan stop bit. Nah, itulah yang nantinya ada kecepatan transfer data. Nah, makanya nanti ada berapa sih kecepatan transfernya. Nah, kecepatan transfer data itu kalau di komunikasi secara serial yang sederhana biasanya dilambangkan dengan bit per second atau BPS. Kan kalau Anda juga kalau misalnya pakai koneksi internet, Telkomsel ataupun vendor yang lain gitu, IndiHome, itu kan ada megabit per second. Atau mungkin kalau mau per 8 per byte berarti megabyte per second. Nah, ini juga kalau di sini statusnya berarti BPS, berapa BPS. Kalau di sini 1 detik dia cuma bisa mengirim 8 karakter, berarti ya 8 bit per second. Ya. Makanya nanti ada 9600 bit per second ya, sampai mega gitu ya. Sampai megabit per second. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan elektriknya, ini mau tidak mau Anda harus mempelajari secara bentuk elektriknya. Kalau di alat yang digunakan kan namanya osiloskop. Nah, ini salah satu osiloskop yang jelas sudah mampu menampilkan data dan dikonversi langsung kita bisa lihat datanya. Nah, tinggi rendahnya sinyal itu biasanya mencerminkan voltase. Ya. Nah, kalau kemarin saya kasih tahu ada 2 tipe, ada yang pakai tegangan minus, ada yang positif. Nah, untuk minggu ini saya akan jelaskan untuk yang basisnya tegangannya positif saja, tidak ada minus. Jadi hanya 0 dan positif berapa volt. Gitu. Nah, di peralatan elektronik yang bisa Anda gunakan sebagai alat untuk develop IoT itu biasanya menggunakan konsep transistor logik ya, TTL. Nah, itu biasanya menggunakan standar 0 dan 5 volt. Kemudian satu lagi standarnya 3,3 0 dan 3,3 volt. Jadi tidak ada tegangan minus. Nah, hal ini akan berbeda-beda, tetapi tetap menunjukkan transistor TTL ya, TTL gate ini. TTL gate itu maksudnya nanti akan menghasilkan nilai angka high dan low. Nah, bisa saja representasinya binary system. Jadi misalnya low-nya 0, kemudian high-nya 1. Jadi ini merepresentasikan 0 dan 1 karena kita mempergunakan binary system. Nah, baik 3 sama 5 ya representasinya tetap aja nanti akan sama. Hanya beda levelnya saja. Jadi secara elektrik itu nanti misalnya di sini ada yang mempergunakan sistem 0 dan 5 volt, maka kondisi 0 atau low itu 0 volt hingga 0,8. Itu dianggap peralatan elektriknya dianggap berlogika low atau 0. Kemudian kalau sebuah peralatan elektronik itu voltasenya ya atau pin elektronik itu voltasenya 2 volt, maka sampai 5 volt maka ini berlogika high. Ini kalau sistemnya 5 volt. Tetapi kalau sistemnya 3,3 volt, nah ini beda lagi.
Jadi range-nya 0 sampai 0,8 itu dianggap 0, kemudian 2 sampai 3,3 dianggap 1. Ini cukup bisa dimengerti. Jadi dua-duanya mencerminkan 0 dan 1, hanya perbedaan sisi ininya. Sebenarnya sama ya, tidak ada perbedaan secara ambang batas. Titik antara 0,8 sampai 2 volt inilah yang dianggap area yang abu-abu, artinya mengambang, tidak 0, tidak juga 1. Nah, ini biasanya kalau untuk di bidang hardware, kita misalnya mau pakai pemrograman untuk basis yang digital, ini dihindari. Karena nanti programmer ataupun tim hardware-nya bingung bahwa alat ini sebenarnya nilainya logikanya 0 atau 1. Seperti itu. Udah cukup bisa mengerti untuk logika 5 volt untuk standar 5 volt TTL dan 3,3 volt TTL. Bisa ngikutin? Paham, Pak. Oke. Nah, ini yang di standar ya, standar TTL-nya baik 0 sampai 5 dan 3,3. Kemudian kalau kita lihat peralatan yang bisa kita gunakan untuk proses development, itu biasanya salah satunya kita mempergunakan Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau UART. Nah, kalau di Arduino itu biasanya di salah satu contoh bahasa C++ itu nanti pemrogramannya modelnya seperti ini. Misalnya kita mau mengirimkan sebuah string Hello Komputer. Ini pasti jelas jumlah karakter di sini akan dikirimkan satu persatu karakternya. Dan setiap karakter di setiap karakter ini akan dikirimkan satu persatu juga nilai bitnya. Nah, ini contoh pengiriman. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa tipe kanal untuk komunikasi. Contohnya di sini kalau secara pemrograman disebut ini yang 0 ya, serial itu yang 0 berarti kemudian ada serial 1, serial 2 dan serial 3. Berarti di sini contoh program pakai C++, pakai Arduino, pengiriman datanya ada 4 buah kanal untuk pengiriman data. Nah, setiap kanalnya ini punya kecepatan pengiriman yang berbeda-beda atau kecepatan data rate ya, transfernya yang berbeda-beda. Ada yang 9.600 bit per second. Berarti kalau kalian mau tahu berapa karakter, ya berarti 9.600 bit dibagi berapa? Karena per karakternya 8, berarti dibagi berapa? Dibagi 8 ya. Jadi Anda kalau mau tahu 1 detik itu dapat berapa karakter ya, jumlah bit per second dibagi 8. Nah, kemudian yang ini proses pengiriman stringnya. Dan satu lagi ini loop. Nah, untuk peralatan yang digunakan itu kalau komputer mau mengirimkan data secara serial, ada yang namanya converter ya. Konverternya dalam bentuk kalau komputer sekarang kan USB, berarti dari USB itu dikonversi menjadi TTL serial, TTL. Nah, contohnya adalah menggunakan chip FTDI. Nah, FTDI ini dia bisa di-set baik yang levelnya standar 5 volt, kemudian satu lagi standar 3,3 volt. Nah, kalau secara implementasi modelnya seperti ini. Jadi dari komputer, misalnya kita mau berkomunikasi dengan peralatan untuk IoT yang menggunakan serial. Jadi yang warna merah ini yang mengubah USB ke serial TTL. Nah, ini yang peralatan IoT. Ini sampel. Kemudian bagaimana dengan peralatan yang ada di pasaran? Nah, jadi yang Anda bisa implementasi di
produk IoT yang ada itu salah satunya adalah yang basisnya microchip Atmel ya. Untuk sebenarnya dulunya namanya Atmel, kemudian perusahaannya itu dibeli sama Microchip, jadi sekarang ya Microchip Atmel. Nah, Microchip Atmel ini microcontroller 8 bit. Nah, bedanya ya kalau microcontroller yang minggu lalu saya bahas, kalau microcontroller itu kalian bisa bikin programnya semua jadi satu, dari mulai satu chip ini ya dia punya CPU, punya memori ya, untuk menggantikan kalau di kita ada kalau di komputer ada SSD, kemudian ada peralatan I/O. Nah, untuk berkomunikasi secara serial menggunakan komputer, yang basis chipnya Arduino ini dia biasanya mempergunakan basis 5 volt. Jadi range-nya 0 sampai 1,5 itu 0 volt, kemudian 3 sampai 5 volt itu disebut 1 ya, logikanya berlogika 1. Jadi yang bawah ini logikanya 0, yang atas logikanya 1. Jadi kalau Anda mengirimkan sinyal ke sini di bawah 3 volt, tapi di atas 1,5, nah ini menjadi mengambang, nggak tahu, kadang bisa dianggap 1, dianggap 0, kadang dia dianggap 1. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk dasar transmisi data di perangkat-perangkat untuk basis development IoT. Nah, ini peralatan salah satu contoh Atmel ini kenapa saya tampilkan di slide ini, karena Arduino itu mempergunakan chipnya Atmel. Biasanya Arduino itu dijual ya. Kenapa disebut Arduino? Karena dia jualannya ada software, kemudian ada library-nya, dan ada satu paket hardware-nya. Satu paket hardware ini biasanya berisi dengan chip microcontroller sendiri, kemudian ada USB to serial yang dari komputer. Jadi kalian tidak perlu repot-repot, sudah disiapkan nanti dari komputer, cuma tinggal colok ke kabel USB-nya dan kita bisa kalian bisa develop aplikasi ke sini melalui software Arduino. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita akan memahami struktur hardware dari perangkat IoT yang ada. Misalnya, saya akan nampilkan yang seperti ini. Ya, ini disebut dengan diagram block system. Yang perlu Anda pahami sebagai programmer adalah si perangkat ini dia basisnya berapa bit. Nah, contohnya kalau di sini 8 bit. Apakah peralatan ini mempunyai CPU seberapa cepat, kemudian jumlah RAM seberapa banyak. Nah, itu kalau di programmer ya. Kalau di sisi teknik informatika itu yang harus dilihat. Kemudian karena RAM yang dipergunakan ini akan sangat bergantung ke kalau kita bikin program akan sangat bergantung sama jumlah SRAM-nya. Karena setiap variabel yang kita definisikan untuk perangkat IoT itu akan disimpan di SRAM. Nah, jumlah SRAM-nya inilah yang terbatas biasanya. Beda sekali dengan Anda misalnya pakai pemrograman PHP gitu ya, atau JavaScript. Nah, itu sangat berbeda sekali di sini. Karena kan komputer yang kita gunakan itu bisa sampai bergiga-giga. Sedangkan SRAM untuk microcontroller itu satuannya hanya kilobytes. Jadi jauh sekali. Yang satunya giga, yang satunya hanya kilo untuk bytes. Kemudian ada EEPROM. Ini Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, kalau di komputer biasa itu kita menyimpan data agar kalau misalnya komputer dimatikan datanya tetap ada, berarti bisa disimpan di SSD atau di hard disk. Sedangkan di microcontroller itu biasanya dia ditempatkan di bagian memori yang basisnya di EEPROM. Baik SSD maupun EEPROM sebenarnya juga punya masa ketahanan ya, atau durability.
Nah, ini nggak bisa terlalu lama. Biasanya mungkin dalam waktu 3 sampai 4 tahun atau berapa kali tulis dan dibaca ini akan mengalami kerusakan. Nah, ini yang harus dicermati untuk yang mempelajari perangkat IoT, karena meletakkan data di sini itu biasanya nanti bisa jadi rusak juga. Nah, makanya Anda bisa jadi lihat kalau yang di pasaran itu ada perangkat Arduino yang disiapkan dengan SD card. Nah, tujuannya adalah kalau penyimpanan datanya disimpan di SD card untuk logging misalnya. Misalnya kalian bikin aplikasi IoT tapi mau menyimpan data secara terus-menerus dan datanya mau diambil ke komputer misalnya. Nah, itu ada pakai SD card karena ini punya keterbatasan. Nah, setiap perangkat IoT yang misalnya mempergunakan basisnya Arduino, itu nanti jumlah jalur komunikasinya akan beragam ya. Ada yang tadi sebelumnya sampai 4 buah jalur komunikasi. Ada lagi yang hanya paling 2 ya, 2 atau 3. Tapi kalau 1 ya jarang. Dia pasti lebih dari 1 ya, bisa 2 atau sampai 4. Nah, kemudian yang dilihat dari programmer, untuk kepentingan programmer itu biasanya ada I/O. I/O itu artinya si peralatan ini akan dihubungkan dengan sensor. Nah, I/O-nya ini yang diperlukan. Contohnya di sini I/O itu misalnya ada port, ya, port dari mulai A, B sampai C di sini ya, ini sampel. Nah, port ini nanti yang akan misalnya kita mau bikin perangkat IoT itu butuh sensor. Nah, sensornya inilah yang akan dihubungkan ke sini. Ada berbagai macam tipe sensor, kemudian untuk mengambil data dari sensor dan ke microcontroller ini juga banyak tekniknya. Ada yang mempergunakan konversi data analog, kemudian dijadikan digital. Nah, itu contohnya mempergunakan analog to digital conversion. Kemudian ada juga yang sensor sudah mempergunakan pengiriman data secara digital. Misalnya ada SPI. Kemudian ada lagi yang basisnya I2C atau I2C. Ini kursor saya kelihatan kan kalau lagi jelasin? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Nah, yang Anda perlihat itu sebenarnya kalau misalnya beli alat ini ada yang namanya datasheet. Nah, datasheet itu dia nanti memberikan informasi yang detail seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi yang dilihat tuh seperti ininya, blok. Berapa jumlah I/O, input output, kemudian berapa SRAM dan EEPROM. Nah, itu yang harus Anda tahu ya. Kemudian ini salah satu contoh yang microchip. Ada lagi merek lain. Mereknya itu sebenarnya namanya Expressive. Kemudian dia membuat sebuah produk chip yang basisnya beda ya dengan ini ya. Kalau ini kan komunikasinya hanya UART. Nah, ada juga yang sudah punya komunikasi yang basisnya UART, tapi namanya ESP32. Nah, ini buatan Expressive. Kelebihannya kalau dilihat dari blok diagram, Expressive ini dia sudah dilengkapi dengan komunikasi data nirkabel, baik WiFi maupun yang basisnya Bluetooth. Ya, Bluetooth. Nah, kalau di sini malah Bluetoothnya udah 4, ya, Bluetooth 4. Tapi kita akan bicara masalah UART dulu, yang komunikasi serial pakai kabel. Nah, kalau produk yang ini juga sudah ada yang satu kitnya, kit development-nya, sama lagi, ini contohnya, dia mempergunakan converter USB to serial. Jadi kalian programnya juga bisa pakai Arduino, pakai C++. Dari komputer kalian bisa hubungkan ke sini, kemudian juga dikonversi ya. Kalau blok diagramnya seperti ini, dari komputer dikonversi pakai USB to UART, kemudian ada pin transmitter dan pin receiver, satu buat pengirim, satu buat penerima. Yang tadi sebelumnya di awal saya jelaskan. Nah, inilah yang akan masuk ke bagian chip ESP-nya. Sebenarnya yang dijual chip ESP hanya
satu paket ini biasa disebut dengan development kit. Ada termasuk dengan regulator ya, karena beda-beda setiap itunya, setiap chip. Kalau nggak salah ini yang saya tahu basisnya itu dia ekspresif ini berbeda dengan Arduino. Nah, perbedaannya sistem pembacaan data digitalnya dia mempergunakan yang basisnya 3,3 volt. Jadi yang ini ya berarti. Inilah yang basisnya 3,3. Nah nih, ini kan kelihatan ya dari data yang ada itu terlihat dari pabrikannya itu terlihat 3,3 volt, tidak 5,5 volt. Nah, tentu sensor yang akan dihubungkan ke development kit yang seperti ini harus kita ubah nilai digitalnya 0 dan 1-nya itu ke konversi 0 dan 3,3 volt. Nah, ada tekniknya, tapi saya tidak jelaskan di sini terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan di minggu selanjutnya. Yang penting Anda tahu dulu di minggu ini perangkat-perangkat apa saja yang bisa Anda jadikan. Kenapa ini saya tampilkan di slide? Karena ekspresif ini salah satu yang paling mudah ya didapat untuk untuk pelajar khususnya. Karena paketnya sudah jadi seperti ini, kemudian itu tadi dia punya banyak kanal komunikasi dari yang basisnya serial maupun yang basisnya juga nirkabel kayak WiFi. Jadi mudah buat programmer untuk mempergunakan ini sebagai alat untuk pembuat development IoT. Kalau misalnya basisnya WiFi kan berarti di sini sudah bisa mempergunakan protokol TCP/IP. Efeknya nanti Anda bisa menghubungkan ESP32 ini ke cloud, sistem cloud yang memang mempergunakan protokol yang kompatibel dengan TCP/IP. Misalnya Firebase gitu ya, misalnya database-nya basis Firebase, atau ini bisa mentransfer menggunakan protokol HTTP. Misalnya kalian bikin web gitu, web hosting gitu, kemudian mau menerima data baik teknik post ataupun get, nah mempergunakan chip ini gitu, karena dia sudah mendukung gitu. Jadi bisa mentransfer data via internet menggunakan protokol TCP/IP. Nah, bisa dilihat di sini protokol apa saja yang selain TCP/IP yang bisa digunakan. Di sini ada UART tentunya serial, kemudian ada lagi I2C. I2C ini yang I2C, kemudian I2S gitu ya. Kemudian ada juga SPI. Tapi yang saya jelaskan itu yang I2C. Ada juga analog to digital conversion, kemudian dia juga ternyata mempunyai yang namanya digital to analog conversion dan PWM, pulse width modulation. Nah, pulse width modulation inilah yang biasanya misalnya digunakan untuk kalian bisa memprogram, kemudian di salah satu port ini, I/O ini, bisa menghasilkan pulsa digital. Jadi pulsanya kotak dalam kode frekuensi tertentu. Nah, itu disebut dengan pulse width modulation. Biasanya dipakai buat apa? Dipakainya misalnya kalau kalian mau membuat lampu LED yang bisa diatur kecerahannya, tingkat kecerahannya. Contohnya kan kalau sekarang ada lampu yang terkoneksi internet, kemudian konsumen itu bisa mengatur tingkat kecerahan dari lampu. Nah, itu biasanya mempergunakan pulse width modulation. Jadi LED itu bisa diatur seberapa lama on 5 volt, kemudian seberapa off-nya atau padamnya. Kalau kita buat frekuensi, maka nanti kecerahan si lampunya itu bisa diatur. Modelnya dia, kalau ini kan jumlah lama waktu on, lama waktu off ini setara dengan lama waktu on. Berarti ibaratnya lampu itu menyala sama dengan lampu itu padam. Berarti kalau di secara logika berarti ini hidup
kemudian mati, kemudian padam, terus nyala. Kayak lampu sein motor, itu kan padam, nyala, sama. On dan off-nya sama. Tapi kalau ini kita atur, kita ubah, misalnya on-nya lebih banyak daripada off-nya, nah nanti kelihatan tuh seberapa redup bisa diatur tingkat redup atau cerahnya lampu LED. Ini untuk yang basisnya ekspresif ESP32. Nah, kemudian ada lagi, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Sampai ESP32 nih, ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Kemudian ada lagi yang basisnya ini ya, Raspberry. Raspberry itu sekarang sudah ada di versi 4 ya, versi 4. Ya, ini sudah basisnya bukan lagi microcontroller tapi sistem on chip. Kalau saya lihat ini sistem on chip ya, single board computer. Nah, Raspberry ini sudah persis dengan komputer yang basisnya misalnya x86. Hanya aja karena dia single board computer, semuanya udah digabung dalam sini. Hanya bedanya kalau Raspberry ini yang paketan ini dia tidak bisa dikoneksikan dengan SATA, tapi dia hanya pakai micro SD. Jadi tentu ini agak lebih lambat kalau dinilai berdasarkan kecepatan akses SSD. Nah, tetapi ini biasanya bisa kalian gunakan untuk perangkat IoT, jadi misalnya hub. Ya, ada perangkat IoT yang kecil, kemudian ini bagian unit pemrosesnya. Nah, untuk di sini juga Anda bisa lihat bahwa yang paling ketarat dibandingkan dengan komputer utama adalah adanya input output ya, pin yang sebagai input output. Namanya biasa disebut general purpose. Nah, yang Anda perlu pahami adalah di sini kelebihan dari Raspberry ini tentu jumlah RAM-nya itu jadi jauh lebih besar karena bisa sampai 2 sampai 4 GB. Ini basisnya sistem operasi ya. Berarti di sini kita bisa install operating system misalnya Linux ya. Misalnya yang basisnya Ubuntu ataupun Raspberry ya, Debian. Nah, tentu mengendalikan general purpose input output ini yang penting juga. Nah, biasanya untuk pemrograman yang basisnya Raspberry Anda bisa program menggunakan Python. Nah, Python itu nanti di bahasa pemrogramannya bisa mengaktifkan setiap pin atau port dari sini. Contohnya di sini juga ada data serial, kemudian juga tetap aja ada data universal asynchronous receiver transmitter kayak misalnya di GPIO 14. Jadi ini pengirim, kalau TX ini artinya di Raspberry itu berarti mengirimkan data misalnya ke komputer, dan yang RX ini misalnya dia menerima data misalnya dari kalian punya komputer ke sini. Nah, kelebihan lain untuk Raspberry tentu dia karena sudah menggunakan Wi-Fi ya. Ini sudah punya Wi-Fi, modul Wi-Fi. Modul Ethernet. Modul Ethernet ini berarti dia juga bisa connect ke Wi-Fi. Connect ke yang basisnya TCP/IP tapi menggunakan Ethernet. Kemudian karena dia operating system berarti kita bisa dan punya port USB, berarti kita bisa masukkan misalnya USB to Wi-Fi ya, dongle USB to Wi-Fi. Nah, ini kalau seperti itu berarti kita bisa buat aplikasi yang basisnya bisa terkoneksi ke cloud computing, baik misalnya ke database ataupun yang terhubung ke software as service lainnya. Ya, itu yang keuntungan kalau menggunakan Raspberry. Nah, Raspberry sendiri itu punya beberapa tipe. Yang ini yang tipe B, yang besar. Kemudian ada juga tipe Raspberry yang lebih kecil ya dimensinya. Nah, tetapi ini ada sedikit perbedaan terhadap speed biasanya, speed dari dan memori, jumlah memori dari si Raspberry sendiri. Ada juga yang basisnya Raspberry yang
punya basis microcontroller, jadi dia tidak menggunakan SD card, sama seperti halnya ESP32 dan ATmega, namanya Raspberry Pico. Ini persis ya, persis ESP dan Arduino, karena dia full semuanya di satu alat ini, jadi tidak ada pakai SD card segala macam. Nah ini juga sama, punya UART dan juga punya I2C untuk di input untuk input dan output dari komunikasi maupun data dari sensor. Nah ini contoh yang ada. Ini salah satu yang mudah juga ditemui ya, kalau misalnya Raspberry itu punya microcontroller yang namanya Raspberry Pi Pico ini ya. Dan pemrogramannya dia juga, kalau nggak salah juga ada yang basisnya Arduino juga. Lebih mudah lagi ya, setahu saya ini pemrograman jauh lebih mudah karena lebih cepat. Dia kayak masukin datanya seperti halnya kalau dicolokin komputer, kayak masukin flash disk. Jadi ada storage-nya. Nah, storage itu yang diinstal, diisikan program. Ini contoh-contoh yang Anda bisa gunakan. Dah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba untuk lihat hasil pengerjaan kalian. Coba yang minggu lalu ya. Julian Ariski ada? Julian lagi trading, bos. Julian Ariski? Ada, Pak. Ya, coba silakan tampilkan tugas Anda di minggu Ada, lalu. Pak. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat, Pak. Belum tampil. Halo, Pak. Sebentar. Jaringannya jelek saya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, sudah muncul. Sebentar. Untuk angka ASCII-nya, J itu di 74, untuk binernya 0100 1010. Sebentar nih agak Untuk gambar hilang. sebelah. Tampilannya agak hilang. Yang lain sama juga nggak? Hilang tampilannya. Iya Pak, nggak kelihatan. Coba Bentar, Julian Pak. Ariski. Saya pakai hotspot HP dulu. Kelihatan, Pak? Belum muncul. Nah, ini baru muncul. Udah, silakan. Ini, Pak. Ya. Jadi hurufnya pertama apa? J dulu ya. Untuk huruf pertama itu J kapital, Pak. Untuk bilangan ASCII-nya di 74. Untuk binernya itu 0100 1010. Untuk gambarnya seperti ini, Pak.
Oke, berarti 0 itu di bawah ya. Di bawah Pak. 0, 1 Ini di harusnya atas. dihapus. Seharusnya nih nanti laporannya diperbaiki ya. Hapus dulu nih. 0 kan di Yang bawah. mana? 0 kan yang di 0 volt. Berarti atasnya nih Oh iya. dihilangin. Itu Oh ini. garis yang setara dengan 5 voltnya dihilangin. Oh baik Pak. Yang garis setara 1 itu ya Pak. Ya, setara 5 volt ini dihilangkan. Baik Pak. Terus Selanjutnya ke bawahnya. space, coba yang space dulu. Yang Untuk space space-nya 32. untuk ASCII-nya 32, untuk binernya 0010 000. Kalau serial dibalik ya. Iya Pak, dibalik. Start bit-nya dimulai dari yang bawah. Betul Pak. Ini sama juga sih Pak. Nanti dihapus Pak. Oke. Untuk yang lainnya kurang lebih sama seperti itu Pak. Oke, cukup Julian. Berarti Baik, udah Pak. bagus, tinggal Masih, Pak. perbaiki sebelum dikumpulkannya. Ya, tinggal dihapus aja itu aja ya Pak ya. Ya, kalau 0 ya berarti segaris dengan 0 volt. Kalau yang 5 segaris dengan 5. Baik Pak, terima kasih. Coba ke Faruk, ada? Ada Pak? Ya, silakan. Ini Pak, dimulai dari F besar. Sudah ada Pak share screen-nya? Ya, udah ada dari F dulu ya. Iya Pak. Oke, start. LSB, kalau F itu berapa nilainya? 011 0100 0110 0100 0110 Pak. Coba ke atas dulu. Kemudian berarti harusnya 0110 ya. Berarti 0 dari belakang kan ya? Iya dari belakang Pak. 0110. Ya. Oke, kemudian terakhirnya 1 ya. Stop bitnya, ini start bitnya mau berapa? 0 start bitnya. Ya 0 Pak. Berarti stop bitnya? Stop bitnya berarti di atas ya Pak ya? Iya, harusnya terbalik. Kalau kamu mau buat start bitnya 0, kemudian stop bitnya terbalik dari start. Baik Pak. Nah, ini diperbaiki terlebih dahulu ya. Karena start bit dan stop bit itu kebalikan. Jadi kalau misalnya mau dibuat stop bitnya 1 ya start bitnya 0. Ya, baik Pak. Kebalikannya. Nah. Oke, cukup ini. Coba selanjutnya Januar ada? Ada Pak. Ya, silakan. Oke, udah tampil. Nah, ini Pak untuk pura pertamanya ya besar Pak. Ya. Untuk nomor ASCII-nya 89. Untuk binernya 0101 1001. Untuk kode serialnya 1001 1010. Sama Pak ininya itu yang nolnya belum dihilangin garisnya. Ya.
Nanti ini tanda saja ya, berarti kan 5 di garis awal gitu. Nah, setelahnya harus jangan digabung gitu. Kalau yang memang 0 ya harus diputus garisnya. Baik, Pak. Kemudian coba yang A yang terakhir. Terakhir Sama. itu 1 0 0 0 0 0 1 1 0. Ini, Pak. 1000110 kode serialnya. Oke, cukup. Coba yang Putri dulu. Ajeng Nida ada? Nggak ada. Ajeng Nida tidak ada. Hadir, Pak. Oke, coba. Ajeng Nida. Azura kan, Pak? Sebentar. Ya, Ajeng Nida. Nggak ada ya? Ajeng Nida Fadilah. Tidak ada. Ya udah tuh Azura. Iga Febiola ada? Hadir, Pak. Oke. Coba silakan tugas rumahnya. Ditampilkan, dipresentasikan. Ini, Pak. Maaf, Pak. Share screen-nya sudah muncul. Dah, silakan. Misalnya huruf I, ya huruf I. Di sini I dimulai dari 0100 jadi 49. Terus gambarnya kayak ini. Kayak gini, Oke. Pak. Dibalik ya, 1001. Kemudian Iya, 001. 10010010. Coba ke bawain lagi. Oh, ini cuma kurang start beat sama stop beat ya. Kamu Iya, Pak. coba ditambahkan start beatnya misalnya 0, stop beatnya 1. Ini kamu tambahkan dulu start beat sama stop beatnya. Ya, baik, Pak. Oke, cukup. Coba ke Muhammad Yusuf. Ada, Pak? Ya, coba silakan Muhammad Yusuf. Bentar, Pak. Sudah muncul, Pak? Sudah muncul. Silakan. Coba dari M dulu ya. Muhammad Yusuf dari M. Iya, Pak. Huruf pertamanya M kapital, ASCII-nya 77, Oke. binernya 01001101. Kemudian dibalik ya. Iya, Transmisinya dari LSB dulu berarti 1011 ya. Ya, betul. Nah, ini cuma gambarnya dulu ya. Gambarnya aja paling ya. Jangan digaris semuanya ya. Iya, Pak. Jadi teh gambarnya pakai miro, Pak. Jadi garis terus ditempel persegi biar cepet gitu, Pak.
Ya ini tolong dihapus yang bagian, kan start bit itu 0 ya. Kamu mau buat start bit itu 0, maka yang atasnya jangan sama. Bingung kan gambarnya mana yang 1, mana yang 0, mana sinyal yang high atau 5 volt, mana sinyal yang low atau 0 volt. Oh iya Pak. Tolong diperbaiki gambarnya. Oke, cukup deh. Saya lihat rata-rata umumnya salahnya di situ. Untuk membuat frame ada yang kurang atau salah representasi itu ya. Coba yang Azuhra ada? Hadir Pak. Ya, silakan. Udah muncul Pak. Sudah. Seperti ini Pak. Coba Untuk I-nya 65, innernya 01000001. Untuk kode serialnya 1000010. Oke. Nah, ini udah benar ya. Kalau ini gambarnya udah benar. Udah lumayan. Udah ada tanda ya, 0 sama 5 voltnya. Kemudian start bitnya 0, stop bitnya 1 ya. Stop bitnya udah 1. Oke, yang ini gambarnya udah benar, udah cukup bagus. Udah Baik, cukup. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sama. Nah, untuk tugasnya ini tolong perbaiki dulu ya. Malam ini ada yang salah tadi dari sisi start bit, stop bit, kemudian ada dari sisi yang bagian 5 volt sama 0 voltnya ya. Berarti tinggi rendahnya amplitudenya itu namanya amplitudo. Amplitudenya Anda perbaiki. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk materi pengenalan peralatan ini dan UART. Saya ingin bertanya Pak, Ya, silakan. berarti untuk yang bentuk kayak iga itu berarti bisa Pak ya? Yang garis panah itu? Oh ya, bisa. Boleh yang ya intinya kalau ada yang 0 garis 5 voltnya dihapus gitu aja. Dihapus. Karena kan nanti bingung mana yang 0, mana yang 5. Oke. Mana yang 5 volt. Kalau yang saya bisa share screen dulu Pak, bentar. Ya, silakan. Sudah terlihat Pak? Sudah? Berarti seperti ini Pak ya? Hanya stop bit sama start bitnya aja yang kurang. Boleh seperti itu atau yang persis yang seperti halnya yang saya tampilkan. Ini udah bisa, udah jelas lah mana 5 volt, mana 0 volt, tambah start bit, stop bit. Nah, cukup gitu aja revisi. Oke. Atau kan intinya tuh seperti ini ya. Realnya itu kalau di osiloskop itu kan seperti ini. Nah, jadi Anda buat aja seperti ini. Realnya kan kayak gini ya. Ini kan yang 5 volt semua, ini yang 0 gitu ya. Kan terlihat jelas. Yang 0 itu garisnya di 0, kemudian yang 5 garisnya. Ini realnya. Jadi yang ini memang kondisi sesungguhnya kalau untuk menggunakan alat osiloskop. Jadi Anda coba belajar bikin satu frame data seperti inilah sebenarnya. Oke, ngerti ya? Pengumpulan ini. Ada pertanyaan lagi mengenai materi ini? Untuk pengumpulannya kapan Pak? Pengumpulannya nanti saya buka, saya buat formnya itu mulainya nanti bukanya jam 4 sampai batasnya malam ini jam 12. Karena kan nih kalian udah 1 minggu ya. Tinggal kalian perbaiki dikit-dikit aja. Baik Pak. Ya.
di LMS. Ada lagi untuk materi UART. Saya sarankan untuk tanya dulu ya materi UART ini, karena untuk minggu selanjutnya baru saya beralih ke sampel lain gitu ya, misalnya kayak I2C atau one wire interface gitu. Karena ini kan yang paling awal ya, paling awal misalnya kita mau koneksi ke alat komputer, misalnya mau program. Jadi saya duluin UART-nya dulu, nah baru minggu depan ke bagian yang misalnya koneksi dari sensor ke alat ini. Sensor ke alat ini itu beda lagi, beda frame datanya, beda. Kalau sinyal sama ya, tetap 0 sama 5 karena datanya uji digital. Kecuali kalau untuk analog to digital conversion itu memang berbeda. Tapi kita akan mulai dulu dari Oke. Ada pertanyaan dulu? Pak, Ya. bertanya Pak. Kalau untuk sensor itunya bakal demo juga nggak Pak? Lewat software atau apa gitu? Ya bakal demo. Maksudnya nih demo perorangan atau kalian nanti tugas besarnya? Dari bapaknya dulu mungkin Pak. Dari saya ya ada. Kalau demonya ya jelas harus pakai alat ya. Ya. Tidak ada software. Tidak ada software, kan alat gitu ya. Kalau saya nanti mendemokannya pakai ini paling. Pakai ESP. Kenapa saya demoin pakai ESP? Karena sebenarnya pemrogramannya ini sama. Dari mulai Arduino ini sampai ke ini kan pakai Arduino juga. Cuma ESP ini kan sudah ada Wi-Fi-nya ya. Makanya untuk demonstrasi ya ini sudah bisa mengcover. Nah, meskipun ada hardware lain gitu yang sebenarnya bisa Anda gunakan. Tapi dalam hal saya demonstrasi ya nanti saya demonya pakai ini. Kayak serialnya itu misalnya kalau misalnya di komputer pakai gini ya, untuk di AT Mega seperti ini, kalau di SP juga sama. Pakai serial juga. Kalau mau pemrogramannya basisnya C++ Arduino. Ya, itu aja. Oke, ada Kalau ini Pak, materinya bakal di-upload juga nggak Pak? Oke, nanti saya coba bareng ya upload, tapi saya minta waktu dulu untuk ngasih ini ya. Ini kopi gambarnya dari mana? Kalau saya kayak gini kan gampang, tapi kalau nanti kena itu pula copyright. Oh iya. Oke, ada lagi? Pak, izin minta koreksi boleh Pak yang tugas tadi Pak, yang punya saya. Silakan. Udah muncul? Sudah terlihat Pak? Udah. Coba tambah. Nah, udah. Ini Pak. Diawali dengan huruf A kapital Pak. Iya. Apa kode serialnya 100000010. Oke. Terus gambarnya seperti ini Pak. Iya. Itu paling kamu jangan U ya, tapi volt. 5 volt. Oh iya Pak. Misalnya kamu berarti pakai start bitnya 0 volt ya, start bitnya 0, berarti stop bitnya 1. LSB-nya 1, MSB-nya 0. Oke, ini udah cukup. Ini bisa juga. Karena kan di sini jelas ya, titik-titik itu cuma referensi doang. Hanya referensinya saja. Untuk start bit sama stop bitnya sudah benar Pak? Sudah, karena kan start bit kamu 0 kan ya, di bawah. Ya. Stop bitnya 1. Sudah berlawanan, sudah benar berlawanan. Ini udah cukup. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, cukup sekian dulu materi dari saya. Anda masih punya waktu untuk mengkoreksi tugas kalian gitu ya. Jadi manfaatkan waktunya untuk mengkoreksi. Jam 4 saya buka untuk formnya sampai jam 12 malam untuk pengumpulan. Oke, gitu aja. Terima kasih atas atensinya hari ini. Yang masuk nih ada 31 ya, ada 31. Ya.
Ya, ada 31 orang nih ya yang saya lihat yang masuk. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kembali.